Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami firman-Mu, sehingga kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak. Berikan kami ya hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami makin memiliki gairah dan cinta yang besar akan firman-Mu, sehingga hidup kami bukan bersandar di dalam pengertian kami sendiri, melainkan senantiasa bergumul untuk menyandarkan diri kami sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam firman. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Inilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, kita senantiasa menjumpai hal-hal yang di luar ekspektasi kita, hal-hal yang di luar apa yang kita inginkan, hal-hal apa yang di luar kita harapkan. Dan hal-hal itu kadang-kadang membuat kita risau. Hal-hal itu membuat kita akhirnya bergumul bagaimana kita harus mengatasi hal tersebut, dan akhirnya kita bisa keluar dari satu pergumulan-pergumulan itu perlahan-lahan. Tetapi kadang-kadang hal ini menjadi hal yang sulit karena kita bingung untuk memutuskan, kita bingung untuk memilih, kita bingung untuk mengambil sikap bagaimana kita harus bertindak. Di dalam kehidupan ini ternyata kita membutuhkan satu hal yang melebihi dari pengertian kita, satu hal yang melebihi dari perasaan kita, satu hal yang melebihi dari ilmu pengetahuan, atau bahkan keterampilan-keterampilan hidup yang sudah kita kuasai. Apa hal itu? Hal itu adalah hikmat. Manusia di dalam kehidupan ini membutuhkan hikmat. Hikmat adalah satu hal yang membuat manusia dapat memilih, dapat memutuskan, dapat mempertimbangkan, dan dapat menggumulkan suatu hal. Sehingga akhirnya manusia dapat melewati hal-hal tersebut dengan hikmatnya, ia dapat mengatur, dengan kebijaksanaannya, ia dapat melewatinya. Namun, apa yang menjadi hikmat yang dikejar manusia itu ternyata adalah hikmat yang semu, hikmat yang tidak sejati. Mengapa? Karena manusia lebih suka bersandar pada hikmat yang dicarinya di dalam dirinya sendiri. Akhirnya manusia kembali lagi jatuh di dalam pengertian yang ia buat, di dalam ilmu pengetahuan yang ia buat. Memang itu semua bisa menjawab aspek-aspek kehidupan kita. Namun itu juga tidak bisa menjawab hal-hal yang di luar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan pun tidak sesuai dengan rencana. Itu membutuhkan hikmat yang benar. Hikmat yang benar, seperti apakah itu? Di dalam Korintus, Paulus sangat jelas menuliskan bahwa hikmat yang benar itu adalah Injil. Ketika kita mendengar sebuah kata Injil, maka kita teringat bahwa Injil adalah tentang kabar sukacita. Injil tentang Yesus Kristus. Injil tentang keselamatan kita. Injil tentang bagaimana kita memiliki sukacita yang besar karena Yesus Kristus. Ya, itu sangat benar. Namun, kita perlu mendalami apa sih Injil itu. Ternyata, Paulus sendiri mengatakan bahwa hikmat yang dapat menuntun manusia itu ditemukan di dalam Injil. Hikmat yang sejati itu tidak ditemukan di dalam pemikiran manusia, di dalam pengalaman manusia, atau di dalam ilmu pengetahuan. Namun, hikmat yang sejati itu ditemukan di dalam Injil. Injil adalah hikmat yang sejati. Namun, ketika kita berbicara Injil, apa yang terjadi? Waktu itu, Injil dianggap sebagai batu sandungan oleh orang-orang Yahudi. Karena dianggap hal yang memalukan ketika kita harus melihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan ketika kita melihat di bangsa lain, bangsa Yunani, Injil dianggap sebagai kebodohan. Karena Injil menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan di dalam ilmu pengetahuan dan filsafat,
dan keyakinan-keyakinan yang mereka percayai. Mengapa? Karena ada kematian Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus membahas Injil, ternyata Injil bukanlah hanya soal kematian Tuhan Yesus. Injil juga soal kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari itu, hikmat yang sejati yang ditemukan di dalam Injil itu ditemukan di dalam Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit. Mengapa ditemukan dalam Yesus Kristus? Karena ternyata Injil yang adalah hikmat yang sejati itu adalah kekuatan dari Allah. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang menyelamatkan kita. Tentunya ketika kita memiliki hikmat Injil, hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kita selamat di dalam tangan Tuhan. Tetapi apakah hanya sebatas hikmat itu menyelamatkan? Ternyata bukan. Hikmat Injil itu juga memulihkan hidup kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap detik, hidup kita, jika kita bersandar penuh pada hikmat yang sejati, yakni Injil, kita akan dibawa terus bersama Tuhan untuk dipulihkan. Dipulihkan dalam hal apa? Dipulihkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukanlah hanya hati kita saja yang dipulihkan, bukan hanya pikiran kita yang dipulihkan, tetapi keseluruhan hidup kita sebenarnya sedang berjalan dipulihkan, menjadi sempurna. Inilah hidup yang membuat kita akhirnya mengenal satu pengharapan. Ketika Yesus Kristus mungkin hanya mati, ia tidak bangkit. Ya, kita tidak ada pengharapan karena kita tidak percaya bahwa suatu saat nanti hidup kita akan disempurnakan. Tetapi karena Yesus mati dan Yesus bangkit, maka kita memiliki pengharapan bahwa suatu saat nanti hidup kita akan dipulihkan. Maka di dalam hidup ini, ketika kita harus mengalami satu problem-problem, permasalahan-permasalahan, kita mengalami pergumulan, kita memiliki satu hal besar yang harus kita pegang, yakni pengharapan. Pengharapan itu membuat jiwa kita tenang. Pengharapan itu juga membuat jiwa kita merasa sukacita di dalam Tuhan. Meski beban berat, meski pergumulan ada di dalam kehidupan kita. Dan hikmat Injil yang adalah kekuatan dari Allah itu, selain menyelamatkan, memulihkan hidup kita, membawa kita ke dalam suatu pengharapan, ternyata hikmat yang sejati itu juga membawa kita untuk makin mengalami berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus bukan membuat kita pasif. Kebangkitan Yesus Kristus membuat kita ingin berjuang bersama-sama. Kita yang memiliki hikmat, yang melebihi dari hikmat dan akal yang ada di dunia. Kita dipanggil juga untuk berjuang memulihkan kehidupan ini makin menjadi lebih baik. Setiap aspek yang sudah Tuhan berikan kehidupan kita, aspek keluarga, aspek pekerjaan, aspek masyarakat, kita dipanggil turut serta untuk menggunakan hikmat Injil yang sejati itu untuk membawa pemulihan. Sehingga kita yang terlebih dahulu dipulihkan, kita juga bersama-sama berjuang untuk memulihkan segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita membawa damai Tuhan turun di bumi. Surga turun di bumi. Damai Tuhan dirasakan di dunia ini. Sehingga orang boleh menikmati Tuhan. Orang juga boleh mengenal Tuhan. Akhirnya ketika kita menikmati hikmat yang sejati, Injil yang sejati ini, hidup kita bukan hanya untuk memikirkan kita sendiri, melainkan kita memikirkan kehidupan kita bersama di dunia ini. Saudara-saudara, jika orang Yahudi menganggap salib yang adalah hikmat Injil itu sebagai satu hal yang memalukan, orang Yahudi menganggap salib hikmat Injil itu adalah satu hal kebodohan. Ternyata kita juga sama. Kita adalah orang yang bodoh, kita juga adalah orang yang memalukan. Dan kita juga sama-sama membutuhkan penebusan di dalam salib Kristus itu. Supaya kita mengenal hikmat yang sejati itu. Jadi hati yang lama yang dipenuhi oleh hikmat pengertian kita sendiri digantikan dengan hikmat yang sejati di dalam Injil itu. Sehingga kita makin mengenal Tuhan, kita makin mengenal diri kita sendiri, dan kita makin mengenal kehidupan ini. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita itu saling terhubung. Dan kita berjuang bersama-sama. Karena kita memiliki pengharapan akan kesempurnaan di dalam Kristus. Dan itu membawa ketenangan di dalam jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami hikmat yang sejati yang kami temukan di dalam Injil. Injil yang dipegang oleh Paulus. Biarlah juga kami pegang Injil itu. Sehingga
hidup kami sepenuhnya diisi oleh kebenaran Injil itu. Injil yang bukan hanyalah sebatas kabar sukacita, namun Injil yang adalah kekuatan Allah, yang mampu menyelamatkan kami, yang mampu memulihkan kami, yang mampu membuat kami berharap, dan mampu membuat kami berjuang di dalam kehidupan ini, sehingga menghadirkan damai Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami, sebab kami hanyalah orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang memalukan, yang membutuhkan kekuatan dari Allah itu. Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Biarlah kami yang tidak layak ini terus bersandar di dalam pimpinan Tuhan, terus bersandar di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, pimpin kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami, sehingga jiwa kami tenang di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.